Oke, pagi hari ini, kalau saya boleh berbagi, saudara, kita masih ada dalam season higher and greater. Amin saudara, kita nggak lupakan itu walaupun kita dalam 2 bulan ini kita berbicara banyak tentang pelayanan, tapi itulah salah satu bagian dari bagaimana kita ada dalam tempat yang lebih tinggi. Saudara, kita coba lihat, kita kembali lihat kepada Wahyu pasal yang keempat, ayat yang awal kita sudah sampaikan, kita nggak bisa keluar dari sini. Dan apapun yang sudah disampaikan pada minggu demi minggu Tuhan, pada kita semua, saya nggak akan keluar dari sana. Dan saya percaya itu semua arahan yang kita boleh dapatkan dari Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, saudara lihat, ayat yang pertama dan kedua. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tata berdiri di sorga dan di tata itu duduk seorang. Saudara, kalau dalam musim kita tahun ini, kita dibawa naik ke atas dan kita terus dibawa. Saya percaya ada penyelarasan yang Tuhan kerjakan dalam buat hidup kita. Saya percaya ada penyelarasan buat gereja di tempat ini. Betul? Oke? Dan ayat yang menarik adalah ketika penyelarasan itu terjadi, ayatnya berkata, apa yang harus terjadi sesudah ini? Kita akan lihat. Kita akan melihat apa yang harus terjadi sesudah penyelarasan itu terjadi. Nah saudara, di dalam bulan-bulan ini ketika berbicara tentang pelayanan, bahwa saya percaya penyelarasan terjadi dalam pelayanan-pelayanan kita. Penyelarasan terjadi di dalam gereja ini, terutama di dalam pelayanan, karena fokus dalam pelayanan. Oke, oleh karena itu saudara, saya melihat dalam ayat berikut ini saudara. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai 8. Bahwa ketika penyelarasan terjadi, apapun yang menjadi cara pandang kita ubahkan dan cara kerja kita menjadi berubah juga. Di dalam 2 Korintus 3 pasal yang ke-6 berkata, 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Saudara sadar bahwa kita semua pelayan-pelayan perjanjian baru? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada lolo batu. Namun sewaktu diberikan kemuliaan Allah menyertainya, sebab sekalipun pudar, juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, tetapi lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Dari ayat ini saudara, apa yang kita bisa tangkap? Orang-orang perjanjian baru pelayanannya pelayanan Roh. Karena orang-orang perjanjian baru dikatakan bahwa dia mendapatkan Roh yang menghidupkan. Pelayanan Roh adalah pelayanan di mana kita bisa mengalirkan kehidupan. Pelayanan Roh ini bukan mistik, saudara. Pelayanan Roh di sini adalah karena kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru dan kita boleh dikatakan dalam 1 Korintus 15:45, Adam yang pertama itu menjadi living soul, makhluk hidup. Tapi Adam yang terakhir menjadi life giving spirit. Nah, karena kita adalah orang-orang perjanjian baru dan kita menerima Roh yang menghidupkan itu, maka pelayanan Roh yang dimaksud di Paulus ini adalah pelayanan di mana kita boleh mengalirkan kehidupan. Nah, sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru yang mengalirkan kehidupan, kita harus bisa memahami, saudara. Ya, sekali lagi saya tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan, ya, hanya saya membawa kita melihat dari sisi yang berbeda, bahwa ketika kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru dengan pelayanan Rohnya, bahwa kita yang pertama, satu, kita
memahami bahwa kita diciptakan untuk melayani. Tidak ada satupun di tempat ini ketika kita percaya pada Kristus, ketika kita dilahirkan baru, kita tidak melayani. Kita diciptakan untuk melayani. Kenapa? Sebagaimana Yesus, demikian juga kita. Matius pasal yang Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat dan 28. Berkata demikian saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti Yesus datang untuk melayani. Dari ayat ini saya tahu ketika dia boleh tinggal di dalam hidup kita, DNA-nya ada pada kita. Dan DNA-nya Yesus adalah melayani. Oleh karena itu kita tidak ada satupun dari tempat ini ketika kita menyadari siapa kita adalah orang-orang yang melayani sesungguhnya. Anda ingat kisah seekor burung anak Raja Wali di kandang ayam, di kumpulan ayam? Ketika dia melihat Raja Wali besar yang dewasa yang terbang, dia merasakan itu serupa dengannya. Akhirnya dia tahu siapa jati dirinya dan kemudian dia boleh menjadi elang yang sesungguhnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kebenaran boleh membukakan kita, ketika Allah boleh terus berbicara kepada dan kita tahu siapa dari diri kita dalam Kristus. Kalau dia boleh melayani, maka kita pun melayani. Oleh karena itu tidak ada satupun dari tempat ini tidak akan melayani. Semuanya melayani. Hanya di dalam pelayanan, di dalam satu gereja lokal kita tahu ada aturan main. Supaya semuanya tidak berantakan. Betul saudara? Nah, oleh karena itu yang saya ingin tekankan adalah kita melihat kepada diri kita semua. Di dalam Kristus kita sebagai orang-orang perjanjian baru, kita adalah orang yang melayani. Pelayanan gak bisa lepas dari kita. Kalau sebagaimana ikan boleh berenang karena DNA-nya berenang, maka anak-anak Allah DNA-nya melayani. Kalau dikatakan kemuliaan ikan adalah berenang, maka kemuliaan anak-anak Allah adalah melayani. Nah, saya berharap saudara, kita bisa melihat jati diri kita dengan benar di dalam Kristus. Karena pelayanan bukan harus sesuatu yang disuruh-suruh. Ketika kita dengar, kita dibukakan tentang pengertian dari kebenaran firman Allah, bahwa kita lah orang-orang yang melayani. Sesungguhnya di dalam darah kita ada satu gejolak untuk bisa melayani. Enggak bisa lepas saudara. Ikan ketemu air, dia pasti berenang. Kita membutuhkan kebenaran untuk kita melihat siapa kita di dalam Kristus. Nah, yang berikutnya saudara. Sebagai orang-orang perjanjian baru dengan pelayanan yang mengalirkan kehidupan. Kita tahu Allah adalah kasih. Dan kasih adalah dasar bagaimana kita boleh melayani. Tapi sejauh ini ketika kita tahu bahwa kasih adalah dasar kita melayani. Seberapa kita tahu bahwa ketika pelayanan kita harus boleh diisi dengan kasih itu lebih dahulu. Seberapa kita boleh terus bisa menikmati kasih. Untuk kita tahu dari dasar itulah pelayanan boleh mengalir. Pelayanan dimulai dari ruang Maha Kudus. Pelayanan lahir di ruang Maha Kudus. Oleh karena itu di ruang Maha Kudus kita berusaha untuk bisa mendapatkan kasih itu. Kita berusaha untuk bisa mengembrace dirinya itu. Karena kita tahu disitulah kekuatan kita bisa bekerja. Nah, ada kisah yang menarik saudara, ada yang kisah menarik. Ada yang kisah menarik di dalam Keluaran 33 saudara. Keluaran 33. Enggak ada di slide saudara. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Suatu pelayanan baru diberikan kepada Musa. Pergilah, bawa semua bangsa itu yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Aku kirim malaikatku, hadiratku menyertaimu. Apa hanya menjadi halangan? Semuanya akan bisa dilalui. Itu janji Tuhan. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah, ayat 3. Susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tapi walaupun Tuhan memberikan pelayanan kepada Musa, walaupun janji Tuhan ada di sana, penyertaan Tuhan ada di sana melalui hadirat dengan malaikat ada di sana. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Kita lompat ke ayat yang 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Karena dia ingat pada awal pelayanannya. Ketika dia diutus ke Mesir, Harun menyertai. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa seorang yang mendapatkan kasih karunia. Dan dia berkata bahwa kalau aku mendapatkan kasih karunia daripadamu, ayat 13. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah saudara, kalau kita membaca ini semua saudara, ceritanya adalah begini saudara. Allah memberikan Musa pelayanan untuk boleh membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Disertai dengan malaikat hadirat Tuhan ada di sana. Janji Tuhan ada di sana. Tapi satu hal Tuhan berkata, aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Atau berjalan bersama. Dan Musa berdialog. Tuhan, aku ini adalah orang yang mendapat kasih karunia daripadamu. Tunjukkan dong dirimu, karena aku mau mengenal jalanmu. Tuhan adalah Tuhan yang ketika berbicara dia tidak bisa lepas dari siapa dirinya. Dan ketika Tuhan Musa berkata demikian, Tuhan berkata, aku akan membimbing engkau. Aku sendiri akan membimbing engkau. Musa tuh cerdik kalau saya bilang. Dia pintar. Ketika Tuhan berkata, aku sendiri akan membimbing engkau. Musa kemudian balik kepada perkataan Tuhan yang awal. Tuhan, engkau berkata, ini bahasa saya. Aku disuruh melayani membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Tapi engkau tidak berjalan di tengah-tengah. Dan barusan engkau berkata, aku sendiri akan membimbing engkau. Tuhan, kalau tidak ada yang membimbing aku pergi ke sana, aku tidak akan pergi. Itu perkataan Musa dalam ayat 15. Kalau engkau berkata membimbing aku, tapi engkau berkata sebelumnya bahwa engkau tidak berjalan di tengah-tengahku, meskipun itu janji Tuhan ada di sana. Meskipun itu semua adalah janji untuk satu bangsa. Meskipun ada nubuatan itu. Tapi kalau engkau tidak berjalan bersama aku mau jalan. Aku gak akan pergi. Kalau saya tarik kepada apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara, terutama saya. Kita bisa saja punya janji Tuhan. Kita bisa punya nubuatan Tuhan. Kita bisa doakan janji Tuhan, kita bisa doakan nubuatan Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari Musa. Tuhan, aku enggak akan berangkat, aku enggak akan pelayanan. Kalau tidak pribadimu, engkau singkapkan bagiku. Karena engkau adalah kasih, aku mau kasih itu yang memenuhi aku dulu. Meskipun itu nubuatan Tuhan. Sometimes kita tahu kita banyak berdoakan nubuatan Tuhan, janji Tuhan, ketimbang kita menikmati atau mengembrace dirinya atau pribadinya.
Kita lebih banyak memikirkan pelayanan ketimbang pribadinya yang adalah kasih buat diri kita. Saudara, yang ingin sampai ketika kita tahu bahwa kasih adalah dasar kita melayani, prioritaskan pribadi Kristus dalam hidup kita. Karena dialah kasih itu. Dialah yang memanifestasikan dirinya. Karena kasih yang mengubah hidup kita, karena kasih yang mentransformasi hidup kita. Berapa banyak kita kadang-kadang, saya pun kadang-kadang ketika terjebak kepada janji Tuhan, ya, yang didoakan semua janji Tuhan. Tapi bahwa sesungguhnya pribadi itulah yang harusnya kita utamakan dulu. Dan kalau kita sudah mengutamakan pribadi itu, dan kita bisa merasakan ketika kita angkat tangan hadiratnya turun. Ketika kita angkat tangan kita tahu anointing mengalir like a liquid fire bergerak. Dan kita bisa menikmati pribadinya. Kita lupa loh doa tentang janji Tuhan. Kita lupa akan nubuatan Tuhan. Yang kita adalah mengembrace dirinya terus, menikmati dia terus sampai kita puas. Itu yang terjadi saudara. Sampai ke selesai itu kita tadi belum berdoa untuk ini. Tapi kita bisa menikmati pribadi itu. Nah itulah kekuatan kita di dalam melayani. Itulah pribadi yang selalu siap untuk kita. Dan ketika kita boleh dipenuhi oleh dia, maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang mengalirkan kehidupan. Atau pelayanan roh itu. Ingat saudara, kita ini adalah orang-orang perjanjian baru yang siap untuk boleh melayani selalu. Hanya seberapa banyak kita boleh diisi, demikian kita bisa mengalirkan itu. Tapi kalau kita nggak pernah diisi, apa yang kita bisa alirkan? Yang ada pelayanan yang tertulis di lolo batu yang membawa kepada kematian. Artinya, yang bisa kita lakukan adalah kekuatan dari daging kita sendiri. Yang bisa kita lakukan pelayanan dengan kekuatan diri kita, bukan dengan kekuatan dari roh. Pelayanan roh membutuhkan kekuatan roh. Pelayanan roh membutuhkan kita bagaimana kita membangun manusia roh kita. Ingat, kita orang-orang perjanjian baru dengan kekuatan roh kita boleh melayani. Bangun manusia roh kita, bangun semua dengan kebenaran firman. Lihat siapa diri kita di dalam Kristus. Karena itu yang dibutuhkan di dalam orang-orang perjanjian baru. Karena cara yang beda, cara pelayanan yang berbeda, cara pandang yang berbeda akan terjadi. Nah, ketika kita semua bisa melihat dengan benar bahwa Kristus itu yang prioritas kita di dalam kita boleh melayani. Pastikan bahwa dari waktu ke waktu kasih itu yang mengalir memenuhi kita. Nah, di dalam panggilan kita boleh melayani. Serve to build. Kita ada para pembangun, betul? Kita para pembangunnya Allah. Nah, ada yang menarik dari hal-hal yang pernah disampaikan, saudara. Bahwa tahukah saudara, sebagai orang-orang pelayan perjanjian baru, di mana kita boleh melayani dengan kehidupan yang mengalir. Ketika kita benar-benar mengalir dengan roh itu, bahwa kita layaknya seorang pembangun rumah. Material-material yang kita pakai adalah material-material yang terbaik. Coba saya lihat, kita lihat ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 12. 12 sampai dengan 16. Saya baca. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, atau di atas dasar Kristus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering atau jerami. Ada dua kelompok. Membangun dengan emas, perak, batu permata, atau membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah, ayat 14. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Gosong berarti saudara ya. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah tinggal dalam kamu. Apa hubungannya pelayanan dengan membangun dengan
emas, perak, batu permata dengan ayat yang kemudian di bawahnya, engkau adalah bait Allah atau habitatnya Allah. Yang saya tangkap adalah orang-orang yang melayani dengan roh adalah orang-orang yang memakai material dengan emas, perak, dan batu permata. Saudara, itu satu gambaran ketika kita melayani dengan pelayanan roh, dengan roh yang memberikan kehidupan. Yang kita berikan kepada orang-orang yang melayani adalah emas, perak, dan batu permata. Kita layaknya membangun rumah dengan kualitas yang mulia, bukannya kurang mulia. Oh, kok ada ya? Rasanya saya nggak lupa memberikannya. It's okay. Nah, saudara, dengan demikian saudara, kita coba lihat. Kalau tadi kita tahu kita diciptakan untuk boleh melayani. Mau nggak mau kita pasti melayani. Itu kan jati diri kita. Tapi kemudian ketika kita tahu pribadi Kristus itu yang utama untuk kita bisa melayani dengan kasih. Dan ketika kita boleh bergerak, kita membangun dengan kualitas yang luar biasa. Satu kesatuan yang luar biasa kalau kita benar-benar bisa melayani dengan roh. Dan kalau semuanya bisa bergerak dengan itu, wow, berarti ada satu kualitas yang menjadi satu kekuatan daripada kita semua. Bahwa apa yang dihasilkan pasti yang terbaik. Betul? Praise and worship memberikan yang terbaik. Ketika mereka menyembah, mereka memberikan material yang terbaik. Usher dan segala memberikan material yang terbaik ketika mereka boleh melepaskannya. Wah, karena semua mengalir dari roh mereka. Di mana Kristus menjadi dasar dari segala sesuatunya. Saudara, membayangkan hal seperti itu menjadi satu kerinduan. Bahwa kita semua bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa membangun gereja ini dengan kualitas yang terbaik, dengan material yang terbaik. Bahkan keluar dari sini pun kita dimanapun kita boleh melayani, kita tahu kita memberikan kualitas yang terbaik. Material-material yang terbaik. Yang tahan uji, bahkan kalau ketika diuji kita tahu cemerlangnya seperti apa. Sama seperti Yehud tadi katakan, siapa minggu ini ada masalah, siapa minggu lalu nggak ada masalah, semua kita boleh mengucap syukur. Karena apa? Masalah membuat kita tahu kita keluar menjadi yang terbaik oleh karena cemerlangnya kita. Oleh material yang kita pakai untuk bisa membangun. Nah saudara, itu adalah pelayanan-pelayanan roh. Nah, pelayanan-pelayanan roh nggak bisa lepas dari doa, saudara. Bagaimana kita membangun manusia roh kita, nggak bisa lepas dari doa. Oleh karena itu doa menjadi bukan satu pilihan buat kita. Doa menjadi satu kehidupan buat kita. Nah buat kita harus bisa melihat bahwa doa bukan satu mesin yang harus kita pakai terus untuk kemudian kita memenuhi syarat bahwa kita sudah berdoa. Doa adalah sesuatu yang kita harus bisa mengerti, kita melihat bahwa tanpa doa tidak ada kekuatan buat kita. Tanpa doa kita tidak bisa melihat adanya breakthrough. Yesaya pasal yang ke-52. Kita lihat. Yesaya pasal yang ke-52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Saudara, kalau kata ada terjagalah, awake, itu panggilan berdoa, saudara. Hendaklah engkau berjaga-jaga 1 jam. Jadi kalau kita bicara terjagalah, itulah panggilan berdoa. Dan dikatakan doa itulah kekuatan seperti kita memakai pakaian. Satu kali selesai berdoa pagi di pagi Sabtu itu. Tiba-tiba saya melihat seseorang dengan satu jubah yang dia pakai. Bagus. Dan hikmat yang muncul ketika saya melihat dia katakan, itu karena dia berdoa. Doa itu layaknya satu jubah yang dipakai, kekuatan yang dipakai. Dan itu bisa terlihat bahwa orang itu orang yang berdoa. Makanya ketika saya baca ayat ini, saya tahu doa itu selayaknya orang pakai jubah. Dan jubah itu jubah kekuatannya dia yang lahir dari doanya.
Kita mau kuat hari-hari ini? Doa. Kita mau kuat menahan semua berita-berita hari-hari ini? Kita harus doa karena itu kekuatan kita. Berapa banyak yang sudah mendengar tentang Megatrust? Kalau itu terjadi, kekuatan kita cuma doa untuk bisa menghadapi itu semua. Ingat, doa itulah kekuatan yang kita pakai layaknya seperti seorang jubah yang kita pakai. Ayat kedua, kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikat-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Doa selain memberikan kekuatan, doa memberikan kepada kita, kita memampukan diri kita, mengkebaskan diri kita dari debu. Debu adalah makanan ular. Artinya, setiap tipu daya, setiap hal-hal kedagingan kita bisa kalahkan. Karena itu bangkitlah dengan keperkasaan yang daripada Allah. Melalui doa kita tahu ada kekuatan, ada keperkasaannya Allah. Saudara, kalau saudara melihat kepada versi NIV, ya, selain kata kebaskan, shake off your dust, rise up, ada satu kata, sit enthroned. Doa itu membuat kita bisa memerintah. Ingat ya, di Roma 5 ayat 17. Karena satu orang kita boleh hidup dan kita memerintah dalam hidup kita. Doa membuat kita mampu memerintah. Kita bisa memerintahkan, bisa mematahkan segala godaan. Kita bisa bangkit memerintah untuk kita boleh menyatakan kuasa Allah. Itu melalui doa. Bayangkan kalau kita tidak berdoa. Tidak ada kekuatan. Tidak ada power untuk bisa mengalahkan tipu musat musuh. Dan hari-hari ini saudara, kita dipanggil untuk banyak berdoa. Bukan hanya karena secara gereja lokal, tapi secara di dunia kita tahu kita perlu banyak berdoa. Bahkan kalau saya boleh katakan, Roh Kudus sedang bekerja mengajak kita untuk terus berdoa. Wah, gereja harus memerintah. Dan gereja memerintah melalui doa-doanya, dia memerintah di alam roh. Untuk bisa mengganti, mengubah segala sesuatu yang mungkin terjadi. Lalu hari-hari ini Tuhan bergerak dengan doa, doa, doa. Karena tahu dia ingin memberikan kekuatannya kepada kita. Dia ingin memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan buat kita. Karena kita bukan orang-orang yang kemudian dilepaskan dari masalah. Kita adalah orang-orang yang dihadapkan pada masalah dan kita harus bisa melalui itu bersama dengan Tuhan. Doa yang kita pakai. Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus pasal ke-4 ayat yang kedua. Ayat ini menarik juga. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperolehnya apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak ada doa, tidak ada kepekaan akan hadirat Tuhan. Karena kepekaan hadirat Tuhan kita bisa dapatkan waktu kita berdoa. Ketika kita angkat tangan, ketika kita berdoa, kita bisa merasakan dia hadir. Itu hanya di dalam doa. Di dalam doa, kepekaan kita ditambah-tambahkan. Jadi gereja yang berdoa, siap-siap. Kalau penyelarasan itu boleh terjadi, apa yang akan kita lihat kemudian? Kita akan melihat bagaimana kita bisa merasakan hadirat Allah lebih baik dari sebelumnya. Apa yang terjadi sesudah itu, setelah penyelarasan? Kita akan bisa merasakan bahwa di tempat ini hadirat Allah tangible. Hadirat Allah bukan sekedar di sini ada hadirat Allah, tapi kita tahu tangible, kita bisa rasakan. Tidak berdoa, tidak ada breakthrough. Bagaimana kita bisa mengharapkan suatu terobosan kalau kita tanpa doa? Karena tidak berdoa, tidak ada apa-apa. Doa membuat ketika pribadi Kristus yang itu memenuhi kita, mentransformasi diri kita, itu mengubah diri kita. Ketika kita berubah, maka orang lain juga bisa berubah. Kita nggak bisa rubah orang lain, lu berubah tanpa kitanya berubah. Tapi kalau kasih itu mengubah diri kita, maka kita tahu orang lain juga bisa berubah.
terobosan terjadi di situ. Terobosan terjadi kepada orang yang kita layani. Terobosan terjadi di mana kita boleh berada. Why? Ya karena doa. Tidak ada doa, kekeringan yang datang. Atau kekurangan yang datang. Simple, saudara. Kalau kasih itu memenuhi diri kita, dia membuat kita berkemakmuran. Prosperity itu yang memenuhi diri kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, kekurangan yang datang. Nah, kalau sekarang kita boleh sebagai orang-orang perjanjian baru yang melayani, doa menjadi sesuatu yang boleh dibangkitkan dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka kemakmuran yang datang. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia, saudara. Ketika dunia makin susah, bisnis makin susah toh, PHK makin meningkat toh, situasi semua menjadi makin kalau didengar makin nggak enak. Tapi kalau ketika Tuhan bergerak, doa, karena apa? Dia kemakmuran dia mau berikan kepada kita. Cuma adanya di gereja, saudara, nggak ada di tempat lain. Oleh karena itu, saudara, kembali lagi, kita adalah orang yang diciptakan untuk melayani sebagai orang-orang perjanjian baru. Kita tahu ada kehidupan dalam kita yang Tuhan inginkan, bagaimana kehidupan itu terus mengalir keluar. Bagaimana dengan doa kita boleh di kemakmuran sehingga akhirnya mengalirlah semua kehidupan yang dibutuhkan untuk orang-orang sekitar kita. Kita melayani bukan dengan kekuatan daging, tapi kita melayani dengan kehidupan yang mengalir keluar. Dan dalam 2 bulan ini, kita banyak berbicara itu. Mau tidak mau atau paling tidak, kita memahami bahwa kita diselaraskan dalam pelayanan kita. Kita tinggalkan, kalau itu adalah pelayanan-pelayanan dengan daging kita harus bisa meninggalkan itu semua. Kita kembali kepada sebagaimana kita adalah orang-orang perjanjian baru dengan pelayanan rohnya. Kita akan melihat sesudah itu apa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Bulan depan, minggu depan kita sudah masuk dengan tema yang baru. Ya, di mana kita tahu sekarang kita boleh bereksekusi dengan semua yang apa kita boleh dengar sebelumnya. Dengan iman kita melihat perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Gak banyak yang saya bisa bagikan. Tapi paling tidak kita bisa mengerti bahwa penyelarasan yang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah karena kita dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Menjadikan kita pelayan-pelayan dengan kehidupan yang mengalir keluar. Pastikan, saudara, bahwa kehidupan itu mengalir. Pastikan bahwa pribadi itu, Yesus Kristus, itu prioritas kita. Amin. Mau berdoa? Terus berdoa. Bangkit berdoa. Memerintah dalam alam roh. Jadikan doa itulah kekuatan kita.